Ya, selamat malam kawan-kawan semua para pelaut Indonesia yang saya cintai. Ya, terima kasih ya sudah komen di channel saya, Pelaut Punya Channel, yang mana ada komen yang menanyakan bagaimana sih supaya bisa kerja di kapal. Jadi itu tergantung ya. Tapi yang jelas syarat-syarat umumnya itu kalau untuk menjadi officer tentunya harus punya sertifikat yang lulusan dari sekolah pelayaran mana aja itu berlaku, baik itu ATT dari Semarang atau dari Makassar. Yang penting sudah lulus ujian negara, tentunya dari sekolah pelayaran. Kemudian yang untuk rating atau EB atau oiler atau itu tersendiri. Nah, kalau untuk EB dan oiler itu bisa mengambil kursus baik itu di MAUK, di Barombong ataupun di BP3IP ya, untuk mengambil ATT dasar atau ahli tingkat tinggi, ahli teknikal tingkat, bukan tingkat tinggi ya, ahli teknik tingkat dasar atau ANT, ahli nautika dasar ya, ANT, ahli nautika tingkat dasar. Ya, persyaratan umum untuk bekerja itu normal aja lah. Misalnya ya, untuk EB nih ya, disiapkan untuk ANT D-nya atau ATT D-nya ditambah dengan ABSD, IFF, kemudian yang basic-basic aja, SCRB. Nah, kalau yang mau berkarir di tanker atau di chemical tanker tentu ada ditambah dengan oil tanker atau chemical apa gas, itu ada semua sertifikatnya. Nah, bagaimana kalau untuk di offshore? Biasanya di offshore atau pengeboran minyak itu ditambah lagi dengan BOSIT ya, kita ingat aja BOSIT ya. Jadi basic offshore induction safety training gitu ya, yang itu diambil bisa di Batam ada, di Palembang ada, di Malaysia ada, yang biayanya dulu kurang lebih 13 juta ya waktu saya tidak tahu kalau sekarang. Kemudian itu sudah gabung juga dengan helikopter under water emergency training gitu ya. Itu saya ambil semua di MIRI pada waktu bekerja di Malaysia. Nah, itu aja kawan-kawan yang saya mau sampaikan yang belum pernah kerja di kapal. Nah, setelah mendapat semuanya itu sertifikat, ditambah lagi dengan paspor dan buku pelaut. Nah, setelah semua itu didapat, tentunya yang paling berat ialah untuk mencari kerja pertama kali. Nah, itu yang banyak kawan-kawan ABK atau oiler atau pelayan OS atau apa, kecuali ada koneksi tertentu di kantor, misalnya kakak, adik, atau om atau bapak, biasanya rekomendasi dari situ. Karena apa? Karena perusahaan-perusahaan pelayaran yang pada umumnya itu mereka maunya instan. Itu yang pernah saya bahas, bahwa sebenarnya kalau kita ambil lulusan-lulusan yang masih fresh, mereka itu sangat rajin dan taat, terutama dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, biasanya kalau misalnya yang kru yang baru, tentunya
itu memang berat ya untuk bekerja di offshore, karena dengan segala, bukan hanya di offshore tapi di kapal apa aja, tapi tentunya biasanya banyak yang start dari OS atau pelayan atau wiper atau volunteer. Nah itu juga yang jadi masalah pada saat kita baru mendapat ijazah yang baru atau sertifikat yang baru untuk bekerja di kapal. Saya rasa pertanyaan ini bisa menjawab saudara komen di YouTube saya, dan apabila ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komen lagi ya. Terima kasih, dan buat pelaut yang masih di kapal, yang belum di kapal, tetap jaga kesehatan ya di masa-masa yang sulit seperti ini bagi pelaut ya, untuk tetap menjaga kesehatan. Dan apabila sudah bekerja, jangan loncat-loncat dulu, tambahlah pengalaman yang cukup, baru pindah ke perusahaan yang sekiranya kita lihat itu lebih baik daripada perusahaan yang kita bekerja saat itu. Terima kasih kawan-kawan. Salam satu jangkar.